Oke, kita sore ini edukasi tentang open sama dengan cuan. Ya, open sama dengan cuan. Nah, gimana cara mencari saham yang bisa open sama dengan cuan? Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara melihat top gainer. Jadi untuk screening itu cukup melihat top gainer seperti ini. Seperti di layar ini. Jadi untuk screeningnya itu bisa cepat. Jadi dari data top gainer ini, carilah candle-nya yang biru pertama kali hari ini. Oke. Jadi jam 14.30 silakan lihat top gainer, lalu klik sahamnya satu persatu. Carilah yang hijau pertama. Contoh, Aksio. Ini hijau kedua sih. Kemarin ini sudah biru kemarin ya. Tadi penutupan dibanting nih. Dibawa turun Mas. Bukan dibantingnya bukan terlalu jauh. Lalu PTSP. Ini sudah biru ke-4. Jadi lewatin. YPAS. Ini kedua. TNJA. Sudah kesekian kali. Dinet sudah biru beberapa hari. RDTX juga sama. Alto ini bisa kalau kita mau BSJP. Cuman pertimbangkan lot yang mau dibeli. Alto lotnya cuman kecil. Lalu berikutnya Hoki. Nah, Hoki ini hari ini biru pertama kali. Jadi buat BSJP atau open sama dengan cuan, ya ini, Hoki. Jadi caranya seperti ini. Kalau sudah dapat sahamnya, baru untuk belinya, tunggu momen seperti kita mau fast trade. Jadi untuk belinya, jadi 14.30 setelah dapat sahamnya, baru kita siap-siap beli. Seperti sama apa tadi, Hoki. Oke. Tadi saat mau beli, itu di sini nih, di candle biru ya. Tadi saya info 143. Karena lagi bergerak, pasarnya saya rekomendasikan 143, 144. Lalu untuk target profitnya, untuk BSJP itu 2% untuk target amannya. 2-5% itu masih wajar. Jadi kalau misalkan sore sudah 2%, take profit silakan. Sore belum besok gitu kan, sudah 5%, itu sebaiknya juga take profit. Apalagi 10% dan seterusnya. Tapi kalau masih sore, masih sama harganya, nah besok nggak apa-apa buat BSJP. Jadi belinya sore, pagi langsung jual. Setidaknya bisa cuan 2%. Jadi open sama dengan cuan. Nah, itu adalah open sama dengan cuan. Jadi kalau kita mau agak sabar, tidak terlalu buru-buru fast trade bagi yang memang belum ada toolnya, belum ada alatnya, ya sebaiknya BSJP aja. Tapi besok auto sell, setidaknya 2%. Jadi beli BSJP, setelah beli langsung auto sell 2%. Udah gitu aja, nggak sampai 5 menit. Ada pertanyaan silakan. Oh, itu Yes. BSJP, itu titik belinya
dilihatnya dari mana, Pak? Titik belinya dilihatnya dari time frame 1 menit dan 100 tick. Ya, hijau atau pada Ya, waktu biru, Pak. hijau, pada waktu mulai biru. Yes. Candle di 1 menit biru, di 100 tick biru, nah itu buy. Oh, ya, ya. Oli, boleh tanya di luar topik, Pak Oli? Silakan. Halo, Pak Oli. Yes. Mau tanya di luar topik. Pak Oli, ada nggak panduan untuk baca, bukan baca ya, cara milih yang di bot itu, Pak Oli? Misalkan kalau skor ini H+1 ini untuk ini, atau yang berikutnya yang rasio untuk ini gitu. Karena kita sering lupa ya, Pak Oli. Ada, Bos. Panduannya kan sudah dikirim di grup. Oke, di VVIP itu ya, di medianya ya? Bukan, di grup VVIP kan sudah dikirim. Panduannya ya? Iya. Yang bot ya Pak Oli ya, bukan yang bukan yang indikator-indikator itu ya Pak Oli. Maksudnya yang fast rate, bukan yang itu ya? Oh iya. Iya, bukan. H1 itu apa? H2 apa? VVIP udah dikirim apa Pak? Saya baru jadi belum ada. Ya, Bapak masuk dulu. Masuk dulu, ketok-ketok dulu. Siapa Pak? Siapa? Siapa? Pak Kadafi, Pak Yanuar, dan yang lain disapa dulu. Nanti saya share lagi Pak. Tenang Pak. Makasih Pak Oli. Yes. Oli. Nanti saya share lagi Pak ya panduannya ya. Oli, mau tanya dong, itu slice sama sweet itu pertahankan nggak apa-apa Pak? Slice sama sweet. Ya. Tadi belinya di ARB kan? Belum, di atas ARB, kudu dibikin ARB jadinya. Kalau beli di atas, Bapak belinya di berapa? Slice yang beli kemarin 196, tadi juga harusnya sudah profit. Saya beli 184. 184. Ini apa? Slice. 184. Ya. Tadi nyampe 200. Enggak, terakhir saya baru beli Pak. Yang pas dia lagi goyang-goyang itu saya beli. Nah, fast rate Pak ya? Ya. Bapak mantau 1 stick sama 1 menit? Tidak, saya belum ada bos Pak. Nah, syarat fast rate saya selalu wajibkan lihat 100 stick ya, 1 menit. Belum dikirim Pak, belum keluar. Katanya 4 hari. Oke. Nah, next saran saya jangan fast rate dulu Pak ya. Oke. Supaya saat diguyur kayak gini, biar tahu Pak. Saat mau diturunkan, kalau nggak melihat warna merah ini, kan nggak kelihatan Pak. Jadinya dibawa turun. Gitu. Saya langsung tapi kalau saya langsung pasang 185 sebenarnya Pak. Cuma 1 tick. Okay. Saya beli 184, saya pasang 185. Tapi pas turun, belinya pas turun ya? Iya, pas turun kan dia itu bergoyang tuh. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya saya tahan begini, maksudnya ke depannya bagaimana besok gitu Pak? Oke, jadi slice hari ini ARB, betul. Bagaimana besok? Betul. Posisi slice daily-nya itu posisinya adalah di bawah. Ya. Kalau hari ini belinya di ARB itu relatif aman, di 185 juga aman. Oke. Karena apa? Posisinya adalah di bawah untuk slice. Oh. Besok apakah bisa naik? Kemungkinan bisa. Kalaupun besok nggak naik, itu karena satu, volumenya kecil. Kalau besok volumenya kecil, berarti 2 hari lagi bisa naik. Oke. Kalau 185, mudah terjemputnya Pak. Karena penutupan 182. Ya.
Baru saya tunggu dia lompat lagi, nggak ini, Yes. nggak naik-naik. Sweet bagaimana Pak? Bapak. Sweet, Sweet juga sama ya. Sweet juga sama, hari ini volumenya kecil. Kalau besok volumenya bisa besar, harganya bisa naik dari hari ini. Oh, Sweet ambilnya di berapa? kalau Sweet 220 Pak. 220. Tinggi Ya. banget. Iya tadi kan langsung dia anjlok. Setelah ambil dia langsung turun. Bukannya tadi 198 ya saya bilang. Sekarang 198 ARB. Ya, tadi kan saat ARB serok. Ternyata Saya sebelumnya bukan sudah saat punya ARB Pak, pas saat naik tadi beli. Oke. Nah Kejauhan. ini sebagai peringatan ya buat semuanya. Ya. Kalau mau fast trade silakan lihat grafiknya. Takutnya ya seperti tadi Pak. 220 saat di atas. Kalau fast trade ya dalam hitungan detik atau menit ya bisa diguyur kayak gini. Ya, Sweet ya, tadi 220 itu pasti saat merah candlenya kayaknya. 220 sekarang 198. Minus berapa ini Pak? 10%. 10%. 10%. 21 angka. 22 Yes. angka, 22 poin. Ya inilah yang saya khawatirkan kalau fast trade tidak melihat pergerakan chartnya. Belinya banyak ya Pak? Enggak, cuma satu lot. Oh, satu lot ya. Ngetes aja. Jadi, ngetes. jadi kalau saat kita beli saham dan candlenya merah, itu wajib jual. Tapi sebaiknya juallah sebelum merah. Satu candle sebelum merah itu jual. Supaya tidak keguyur. Ya. Tapi yang beli di ARB tadi, ya besok semoga mudah naiknya. Oke. Kalau secara daily SWID ini posisinya masih di bawah Pak. Masih aman. Yes. Oke. Apalagi ini tinggal nunggu aja. MA-nya Golden Cross. Oh. Kalau Golden Cross bisa up lagi. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke. Pak Oli, Yes. mungkin ya kalau menurut saya masukan perlu lebih dipertegas lagi kepada teman-teman, terutama teman-teman yang baru berkecimpung di saham Pak Oli terkait dengan fast trade. Karena fast trade itu kan di pandangan kita dapat uangnya cepat, tapi orang kebanyakan kan ya termasuk saya juga lupa terhadap resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa gitu loh. Itu menurut saya sangat perlu, karena coba aja Pak Oli misalkan kita lakukan survei. Berapa persen sih sebenarnya orang yang untung dari fast trade? Terutama siapa korbannya? Rata-rata pemula. Yang middle advance aja itu aja boleh dikatakan belum 100% gitu Pak Oli. Maksud saya kasihan juga kalau agak terlalu dikasih ruang untuk itu, tapi tidak tahu resikonya yang mungkin 2 kali atau 3 kali lipat dibandingkan resiko yang reguler biasa gitu. Mungkin sarannya swing. Kalau memaksa, misalkan dipertegas lagi resikonya seperti ini ya gitu kalau menurut saya Pak Oli. Karena kadang-kadang kan mereka lebih kalau gurunya itu menekankan, kadang-kadang lebih aware atau mereka ya sudah berarti kalau ada apa-apa nggak bisa terlalu protes atau apa gitu-gitu loh Pak Oli. Karena kan kalau saya lihat ya maaf ya Pak Oli ketika sebetulnya orangnya sudah terlanjur beli suruh jual nggak jual, kemudian sorenya tanya bisa swing nggak? Sebetulnya untuk saham sepengalaman saya saham gorengan itu yang jauh lebih susah diprediksi loh kan Pak Oli. Gitu yes. Pak Oli kalau menurut saya. Kasihan juga teman-teman dan Pak Oli tidak selalu dipersalahkan gitu loh, karena mereka harus paham resikonya.
Ya. Ya, benar Pak Masukan Setio. saya, Pak. Jadi high risk, high reward sebanding dengan risikonya. Ya. Iya, kasihan juga yang memaksakan Iya. tapi kalau sudah Kadang-kadang kan ditekan cuma sama mau Pak Oleh, ngambil 2% aja, turunnya jadi 30%, 35, betul. 20. Disclaimer Saya on, kalau- Pak. Iya, Itu disclaimer kan on, tergantung makanya penduduk betul, disiplin cuma masing-masing, juga. kadang-kadang disclaimer on itu Disiplin benar. tinggi. Cuma kadang-kadang teman-teman yang baru ini tidak paham resikonya sehingga ketika turun atau modalnya sekian jadi sekian, pastilah ada rasa tidak apa ya namanya manusia kadang-kadang itu sering mencari kesalahan. Nah, kesalahan itu rata-rata ketidakpuasan kepada yang ngajari padahal sebenarnya rule-nya udah jelas gitu. Itu sih kalau menurut saya. Karena sifat yang paling susah itu greedy. Ya saya sendiri deh yang paling alami yang sudah lebih 10 tahun aja ya masih seperti ini. Terutama gara-gara greedy kan dan nggak disiplin gitu. Itu sih. Jadi sama-sama enak gitu loh. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak Oli masukan saya. Makasih Pak Oli. Yes. Jadi memang saya sudah selalu sampaikan ya. Bagi yang pemula swing dulu. Saya ajarkan sampai bisa dan saya juga tuntun ya, di grup yang pemula. Yang masuk di pemula itu di situ hanya swing dan BSJP. Tidak ada fast trade. Nah, silakan ikutin itu. Selama ini yang swing itu semuanya oke, cuman hari ini. Cuman hari ini goto yang di luar prediksi. Karena Iyalah, IHSG-nya ternyata drop. Iyalah Pak, nggak ada win rate 100% Pak. Yes. Pasti ada loss rate-nya. Tapi yes, artinya yang masih belum melihat pergerakan tetap saya bantu. Jadi swing terlebih dahulu, nanti tahu pergerakannya, fast trade boleh, tapi harus memantau. Kan Gitu. Pak Holi juga udah ingatkan kalau mau fast trade bisa pakai RTA itu, latihan di RTA dulu. Dengan duit bohong-bohongan. Kalau udah bisa mulai pelan-pelan. Ya Pak Holi ya? Yes. Sebelum fast trade ya harus latihan terlebih dahulu. Karena transaksinya harus cepat. Bukan saya tidak mau disalahkan ya, tapi rule-nya harus diikutin. Kalau target satu hari pengen 1 juta, ayo saya temenin. Mulai pagi sampai sore selalu saya temenin. Kecuali di saat saya nggak bisa, dan itu jarang banget. Ya setuju Pak Holi. Yang sebaiknya tuh peserta tuh diwajibkan punya aplikasi MOS Pak kalau mau ikut fast trade biar nggak selalu bertanya gitu Pak. Apalagi kalau Iya sih, Pak. ikut fast trade nggak ada MOS-nya terus nanti giliran turun gitu ngeluh-ngeluh terus kan kasihan juga kita tuh. Betul. Iya Pak, tambah kurikulum, tambah wajib hukumnya ada MOS untuk fast trade. Bener, masa cuma lihat diambil layar monitor dari Pak Holi Kan nanti baru 6 bulan nggak bisa cuan kan di DO. Nah sekarang tambah lagi 1 Pak, ada MOS nggak bisa fast trade. Kebanyakan Pak yang fast trade ini Pak, kalau udah drop, malas Pak ininya Pak, cut loss-nya. Sayang uangnya mungkin ya, padahal semakin dalam ya. Iya. Semakin Iya, semakin dalam Pak. iya benar. Gampang Jujur, belinya, suruh jualnya susah. Fast trade harus sadis, Iya, nggak tega Pak, nggak tegaan, Pak. sabar dan disiplin. Ya pengalaman tuh WinR tuh ARB dibiarin aja Iya. ARB terus gitu. Saya terus terang, saya juga terus terang belajar fast trade ini dari Pauli. Pertama belajar itu WinR loh, 178 beli di ketinggian, tapi udah
udah tak mau tambahin lagi modal di RDN itu, udah biarkan aja. Resiko fast trade. Tapi Pak, Fast kalau trade saya harus- fast trade Pak, saya lihat spike dulu Pak. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya nanti dia jatuh, saya lihat spike-nya kalau masih ada di daily, paling tidak di 15 menit Pak. Jadi kalau dalam nanti saya bisa wanti-wanti gitu Pak. Oh ini nanti jatuhnya sekian, nanti pasti naiknya sekian gitu. Saya pasti ngecek spike dulu Pak kalau fast trade. Kalau nggak ada dia di apa? Di spike, saya nggak ngambil walaupun fast trade Pak Holi bilang sekian, ambil. Gas, saya nggak Pak, kalau nggak di spike, kalau belum apa Pak, nggak muncul gitu spike. Mantap tuh Pak. Punya prinsip. Gitu dong. Hebat. Gitu dong Pak. Punya prinsip Saya Pak. Pak Yanwar, saya prinsipnya kalau ada suara Bu Joli, saya pasti beli udah. Fast trade harus sadis, sabar dan disiplin. Harus tega juga tuh Pak. Iya, Iya. disiplin Menu tadi. menu fast trade-nya juga tuh pakai yang fast trade tuh atau quick order tuh ya. Jadi tinggal ditarik pakai mouse tuh. Jadi jangan pakai diketik kelamaan nanti budak longsor. Ya, Klik order, betul. Suaranya Kalau juga belum ada dihidupin tahu ya. nih, itu Jadi dikasih tahu aja. kedengeran Suaranya loh. dihidupin. Ada di ini ada kurikulum baru tuh. Terus Pak, boleh kalau juga mau lihat itu Indo Primer juga bagus itu untuk simple trading apa? Running trade-nya, simple running trade kayak Aksio tadi pagi kan muncul sendiri tuh. Tadi pagi kan 2 Ya. menit udah mau arah. Di pot. Di trading stop. Pak Holi, Yes. Pak nanya Pak. Kalau kayak LEN ini ya Pak ya, beberapa hari kan dia ARB naik dikit, banting lagi, besoknya naik lagi, banting lagi, gitu kan ARB beberapa kali kalau nggak salah ya. Kalau hari ini kok Pak Holi bisa mantep ambil LEN nggak apa-apa gitu, ada indikator apa Pak? Ada yang dilihat kah? Sama MA-nya kan mau Golden Cross. MA Golden Cross, MA berapa, MA berapa Mau. gitu? MA 5 sama MA 10. Oh, karena lihat mau Golden Cross MA 5 sama MA 10 gitu ya, jadi yakin ya. Yes. Enggak, 3 hari ini kan masih oke kan. Jadi mulai tiga hari yang lalu LEN ini kan mulai ada perlawanan setelah turun sejak tanggal 8. Turun Tapi 3 hari yang lalu baru naik. Jadi pakai MA 5 sama 10 gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Oli EMA kan EMA bukan MA kan di depan kan EMA kan MA CD bos. EMA sih dia bukan bukan MA City. Mau Vika MA Fresh. ya. Vika Fresh. Yes. Ini nggak begitu ekstrim Bu. Benar. LEN ini nggak begitu ekstrim. Coba Ibu cek UFOE. UFOE ya. Yes. Sempat ARB kan? Sempat ARB naik lagi. ARB naik lagi. Kenapa di sini tenang? Ya, karena saat MA-nya mau Golden Cross. Mantap. Pak, kalau Bapak pakai MA 5 sama MA 10 di Monica atau di MOS ya berarti ya? Di MOS. Oke. Kalau kayak kios Pak, itu Heiken AC-nya masih hijau tapi udah mengecil gitu, berarti kemungkinan besok bisa merah gitu ya Pak ya? Yes. Kios. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda mau berubah merah gitu. Turun. Oke. Oke deh. Yuk, makasih Pak. Oke, ada lagi tentang ini dulu. Open sama dengan cuan. Sekarang ya, untuk pemula itu bukan pemula, semuanya deh. Setiap trading, ya, trading itu kebutuhannya apa dulu. Ya. Jadi pastikan kita tahu kebutuhan kita. Mau tradingnya berapa kali dan kebutuhan
profitnya berapa? Coba nih, cuman dengan BSJP dan swing, kira-kira berapa profit yang bisa didapat gitu. Itu harus dihitung. Misal, BSJP cuman 2%. Satu. Swing 2-5%. Sorry, 5-10%. Durasinya 1 minggu. Tapi kalau belum 1 minggu, sudah nyampe 5 atau 10 ya take profit. Nah, coba dihitung. Cukup nggak profit segitu dengan cuman 2 kali transaksi? Sore belinya BSJP, pagi belinya untuk swing. Udah cukup itu aja. Kalau dengan cara ini masih belum cukup, nanti saya tambah lagi dengan kompon. Nanti kemarin siapa minta gathering ya? Minta gathering di tengah-tengah kayaknya. Nanti saya buat ini kompon, misalkan sama modalnya sama-sama 10 atau 20. BSJP 50% dari modal, swing 50% dari modal, tapi di kompon. Nanti sebulan atau 3 bulan bisa jadi berapa? Kalau pengen lebih tenang lagi. Tapi sekarang BSJP dulu. BSJP 2%, swing 5%. Tinggal dihitung. Kalau fast trade, ya resikonya besar, rewardnya pun juga bisa besar. Kalau bisa. Ada lagi tentang open sama dengan cuan atau BSJP. Pak Oli, Ya bos. kalau misalnya swing, pokoknya kalau swing rekomendasinya Pak Oli udah langsung buy aja ya. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Iya, kan belinya jam 9. Jadi jam 9 langsung beli. Iya. Saya coba-coba kalau turun gitu kayaknya nggak dapat barang. Jadi kalau rekomendasi swing yang pagi, itu jam 9 langsung buy. Dan langsung auto sell. 5% minimal deh. Kalau 5% dirasa terlalu besar, ya 2% kalau aman, kalau mau aman. Kan nunggu hijau Pak Holi. Jadi jam 9 itu Kenapa? langsung beli. Jam 9 itu langsung beli sesuai dengan harga rekomendasi Pak Holi atau nunggu biru candlenya Pak? Jadi yang swing Ya. itu candle bayangannya itu sudah biru, Pak. Oh, ya. Saya cari yang itu. Bayangannya ya, oke ya. Sudah diseleksi Pak Oli ya. Yes. Ini Pak Eko ya. Yang Ya, waktu betul, di Bandung kan sudah kita praktekkan. Ya. UFOE. Ya. Langsung Jadi jam eksekusi 8 ya, 9 ya. Oke. ya, jadi jam 8 itu yang biru. Jadi hari itu akan biru pertama kali. Oke, makasih Pak Holi. Oke, ada lagi? Pak Holi, Yes. bisa jelasin cara auto sell di MOS nggak Pak Holi? Auto sell di MOS. Iya Pak. Di sini Pak, di order. Order, oke Pak. Order stock, auto order. Ini auto order. Auto order, klik auto order Pak. Betul. Maksud saya untuk auto sell Pak, auto sell Pak, auto sell. Iya, iya betul. Jadi nanti di sini ada pilihannya Pak. Jadi auto order itu kan bisa auto sell, bisa auto buy. Auto sell-nya berarti tinggal pilih yang
menu auto sell ini, Pak. Auto sell. Terus diisi yang mana itu Pak Oli? Yang order set Oke. gitu Pak Oli? Order Target set. price. Target price. Oh. Yes. Target harganya di berapa? Terus tinggal disimpan mau berapa lama. Ini penggunanya berbeda. Kalau BSJP boleh target price. Jadi langsung angka berapa yang dituju gitu kan. Lebih besar dari berapa, lebih kecil dari berapa. Ini. Tapi kalau swing, saran saya pakai trailing stop. Jadi berbeda ya. Kalau target price atau target profit persen kayak gini, itu bisa. Jadi mau berdasarkan persentase, boleh. Mau berdasarkan harga, boleh. Mana yang lebih nyaman. Tapi kalau swing, saran saya adalah trailing stop. Tapi from-nya dari average price ya. Jadi after gain misalkan 5%. Sell if drop-nya misalkan 2%. Ini berarti harapan profitnya adalah 3%. Bisa lebih. Oh. Bisa dipahami, Bos? Paham Pak. Thank you Pak. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Sama dia. Tentang BSJP, ada yang masih bingung cara mencari sahamnya? Berarti ini bisa dipadukan dengan yang itu ya, Pak Oli, yang pakai bot. Yang skor. Pakai bot. Flash Bot gimana? Yang ada di bot itu, flash score 3M H1 apa ya? 3M 1H. 1H saya nggak hafal. 3M 1H itu untuk mencari swing, Pak. Oh. Tapi ngeceknya kalau 3M 1H untuk data update-nya itu nanti jam 8 kalau pakai bot. Kalau sekarang masih belum update jam sekarang. Jadi kalau mau pakai 3M 1H di atas jam 20 atau besok pagi supaya datanya update. Siap, Pak. Siap, makasih Pak Oli, Pak. Makasih. Ya, kayak pemahaman gitu-gitu yang kurang. Yang baru-baru hari ini kayaknya banyak yang baru masuk. Yang baru-baru ada yang bingung, silakan tanyakan. Nggak ada ya? Cukup ini? Cukup, Pak Oli. Cukup boleh. Oke, kalau cukup ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipraktekkan. Nah, kalau menggunakan Mandiri Sekuritas, nantinya misal nih, nggak punya bot, nggak punya aplikasi lain, nggak punya tool, itu masih bisa kita gunakan. Jadi hanya pakai Mandiri Sekuritas ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau mau lebih melihat dengan indikator-indikator yang lain, nah, pakai bot boleh, pakai Monica juga bisa.
Jadi kombinasikanlah dengan berbagai alat yang kita ketahui. Pak Oli, Ya bos. Bapak pakai Mirai Mobile ya Pak ya? Yes. Itu pas pasar buka gitu jam 9 langsung bisa dipakai untuk beli ya Pak? Atau Nggak jual? bisa Pak. Nggak bisa. Berarti sama kayak Jadi di desktop. nunggu setelah 1 menit. Kalau pas jam awal itu biasanya dia muter-muter Mas ya. Iya, desktop juga gitu. Malah kalau di desktop biasanya setelah 2 menit Pak. Kalau sebelum itu malah error, dia langsung ketinggalan kita. Jadi yang di Ya. mobile sama juga ya Pak? Sama Pak. Ngeloading gitu. Untuk jam awal. Iya. Pak Januar masih monitor? Masih Pak, masih. Kalau di MOS gimana Pak? Bisa jam 9 langsung beli Pak atau jual? Bisa. Bisa ya? Pak. Ya. Nggak delay sama Mirai, nggak kayak Mirai apa? Mirai juga saya udah coba agak delay. Iya. Iya. Iyalah. Ada plus minusnya berarti ya, Mirai sama Mandiri ya. Iya. Oke lah, makasih Pak Oli, makasih Pak Januar. Cuman saya lagi cari cara nih bagaimana cara ngilangin ngeklik confirm. Ngilangin apa Pak? Confirm. Kan ada setelah kita taruh bid kan ada mesti confirm. Oh, confirm ya? Iya. Kalah di situ, kalau waktu di situ saya. Oh, ada itu Pak caranya Pak, di apa, di tanda kunci itu Pak, kalau nggak salah. Iya. Jadi otomatis Iya. ya. Itu Kita dicentang. confirm ya. Itu centang kalau nggak salah itu tidak perlu confirm lagi, ada pilihannya. Oh ya, saya coba. Kadang saya cuma kalah di situ aja. Iya. Itu pakai enter cepat. Kalau pakai itu bos, ini loh di sini loh settingannya nih. Di mana Pak? Nih tanda Kadang-kadang kunci. kalau cepat tuh. Di klik order ya. Nah ini loh bos, show confirmation atau tidak. Download ya. Pilih yang tidak. Ya. Oke. Siap Pak. Cuman di klik order itu jejaknya nggak ada gitu ya. Jejak misalnya kalau pas sudah tinggi turun gitu, kalau di mereka masih ada jejaknya. Tahu kita resistennya di situ gitu. Itu yang kurangnya klik order. Ya ada plus minusnya, digabungkan saya pakai dua-duanya. Iya, saya juga. Iya. Cuman sekarang Mirai lagi nyangkut Winair, belum saya gunakan. Apa masih ada saham Winair ya? Jangan ya. Ada tadi orangnya lagi ngoleksi lagi bos. Kalau sudah cuan diakuinya, kalau enggak mau tahu. Oke, makasih Pak Oli, makasih banyak. Saya masih bergerak nih, saya di lapangan. Pak Oli. Mau nanya Pak. Ya bos. Ini Pak kalau mau milih saham yang untuk setelah sesi yang pertama, yang setelah jam 9 selesai itu kan biasanya kita udah profit. Nah itu setelah itu nyari saham yang lain-lainnya tuh kok sering ini ya, sering loss melulu tuh. Itu ada trik tipsnya nggak Pak? Nah, ya Pak Oli. Sama, saya sering nanya, rugi Pak. akhirnya yang transaksi yang kedua, ketiga gitu. Saya kebetulan mau cari untuk swing, biasa jam istirahat sih. Ada triknya Pak, kira-kira. Yang fast trade apa swing? Kalau saya nanya yang fast trade Pak, kan setelah jam 9 itu kan yang apa namanya top gainer itu kan kita selesai kan, biasanya emang profit semuanya kan. Nah setelah itu kan ada cari lagi saham yang lain. Nah itu biasanya saya sering loss gitu. Itu gimana ya Pak? Cara dapetin saham yang bagus lagi. Nah, terus Pak, nyambung Pak. Pertanyaan kedua saya swing gitu untuk screening di jam istirahat. Screening tips ya. Yes, okay. Untuk yang fast trade ya.
Ya. Dari screeningnya Pak ya? Iya kan yang pertama kan setelah jam 9, kemudian kan nanti mungkin jam 9.30 selesai kan ya. Kita biasanya udah profit tuh. Nah, itu misalnya udah yang transaksi pertama. Nah, setelah itu kan nyari transaksi fast trade lagi yang lainnya. Nah, itu kadang-kadang sering loss tuh. Itu gimana ya? Ada saran nggak, Pak? Jadi pertama bisa menggunakan top gainer di sini, Pak. Tetap menggunakan top gainer bisa. Tapi jangan lupa pakai yang auto ya, supaya memang real time di saat itu. Top gainer auto. Iya. Saham cukup satu layar ini aja, nggak perlu ditarik ke bawah gitu. Itu nanti memakan waktu. Jadi saham-saham yang baru naik 3%, baru naik di bawah 5% lah. Jadi baru naik tapi di bawah 5%, itu pertama kali silakan klik atau lihat candle daily-nya. Kalau candle daily-nya biru pertama, silakan fast trade di situ. Jadi pertama kan nyari sahamnya dulu. Dan pastikan kita fast trade-nya adalah saham-saham yang sedang di bawah. Itu kalau mau lebih aman. Oke. Itu satu. Yang kedua, bisa, ini baru nyari sahamnya ya. Yang kedua, bisa dari ini, pivot di bot Telegram. Yang pivot ya. Kalau yang arah itu harus cepat. Yang di pivot di sini, cari yang volumenya high. Yang volumenya high, baru cek di time frame 100 tick sama 1 menit untuk ambil keputusan beli atau jual. Pertama cek dulu daily-nya, baru saat keputusan beli dan jual time frame 100 tick sama 1 menit. Yang ketiga, nah ini yang dari Pak Yanuar, pakai iPod. Yang pakai iPod, lihat aja yang sedang ramai ditransaksikan. Tapi ya harus cepat ya. Setting frekuensi Pak, tambahan. Setting di frekuensi. Yang dilihat frekuensinya Pak. Ya, frekuensinya. Bentar, ini jadi kalau sedang mencari saham yang buat fast trade ya, yang cepat pergerakannya, nah bisa dari frekuensi. Pakai iPod web juga bagus Pak, yang sekarang tampilan bagus Pak. Kayak HP tuh. Oke. Ya, kasih Pak. Gitu, Mas. Tapi untuk ambil keputusannya tetap 100 tick sama 1 menit Pak ya. Oke, benar, nanti ada lagi. Iya. Nah, di sini di Itu frekuensi SOP ini dasar, Pak. ya, ini yang muncul di sini jangan langsung dibeli. Di bawahnya lagi Tapi Pak, cek itu dulu bagus, Pak. Di bawahnya 100 lagi Pak. tick ya, ini juga bisa yang 5 menit, itu. 15 menit. Live, itu live ada. Saya patokan di live aja frekuensi. Iya. Saya sering beli selalu naiknya cuma 1, setelah itu turun gitu. Jadi banyakkan fee-nya yang sedot itu. Nah, oke. Nah, cara belinya gini. Kalau ada waktu ya, misal ini kan nanti masalah mau ngecek atau tidak. Pertama untuk fast trade, jangan beli saham yang membentuk harga yang lebih rendah. Contoh lebih rendah itu kayak gini. Yang awalnya naik kayak gini, turun, naik lagi, nah kayak gini. Nggak bisa nembus tertinggi sebelumnya. Ini turun, naik lagi, nggak kuat nembus sebelumnya. Walaupun candlenya sama-sama hijau, itu kenaikannya pasti nggak banyak.
karena nggak bisa nembus tertinggi sebelumnya. Ini kan nggak bisa nembus terus ini, akhirnya turun. Ini itu satu. Yang kedua, di saat mau beli benar-benar lihat 100 tick 1 menit. Pastikan para momentumnya kita juga harus dapat. Di saat candlenya 1 tick sama 100 menit, parabolik chart-nya mau pindah ke bawah. Gitu, Bos. Oke, Pak. Thank you. Yes. Ada lagi yang lain? Pak, yang swing Pak, screening swing di Oke, jam istirahat. swing. Nah, Tipsnya, kalau untuk tipsnya. swing, paling mudah itu pakai bot. Nah, di sini tinggal ketik aja garis miring skor H1 besar 1. Ini. Atau garis miring Pak Oli, H1 H1 besar 1. itu artinya apa Pak Ari? Kok H1 itu mewakili apa maksudnya? P1. H1 itu mewakili Heikinasi Oke. yang hijau pertama. Ah. Besar 1 parabolik chart-nya pindah ke bawah. Oh, besar 1. Yes. Jebel. Saya ditambahkan NB Jangan- gitu, Pak. Kalau di saat pasar berjalan nggak bisa, Pak. Oh, gitu. NB kan untuk melihat akumulasi. Oke, pakai bot Telegram ya, lebih simpel ya. Yes. Untuk Kadang-kadang mencarinya. saya sih suka swing, carinya pas jam istirahat sih Pak. Ya. Bisa saat jam istirahat ditinggal screening kayak gini, Pak. Kalau nanti Pakai ada normal ya, banyak Pak? gitu kan, baru Ya. dicek posisi harganya di atas atau di bawah. Ya. Oke, Pak Oli, terima kasih Pak Oli atas tips dan triknya. Yes. Ada lagi yang lain? Pak Zamroni masih ada ya? Pak Zamroni baru masuk kamar baru dia. Di VIP. Mau tanya Goto kalau udah kejemput 300 tuh. Pas Goto di 300. Oke, ada lagi? Cukup, makasih Pak Oli. Cukup Pak Oli, terima kasih. Cukup, Pak Oli. Terima kasih. Yes. Cukup, makasih. Oke, thank you semuanya. Semoga Makasih, Pak bermanfaat, Oli. bisa dipraktekkan, dan jangan Thank you. lupa selalu Pak Oli, tanyakan thank you. kalau ada yang Ya, belum teman-teman, thank you. dimengerti. Makasih Poli, makasih semuanya. Yuk, semuanya. Terima kasih semua. Selamat sore. Sorry, Pak. Sorry.